Faktur pajak merupakan dokumen yang digunakan oleh pengusaha kena pajak atau PKP dalam melakukan transaksi barang atau jasa kena pajak. Guna memahami lebih lanjut tentang faktur pajak agar pengelola administrasi pajak lancar dan benar. Pengertian faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. PKP adalah bisnis atau perusahaan atau pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, atau JKP yang dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP dengan beberapa persyaratan tertentu. Faktur pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP. Ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP. Setiap BKP dan JKP yang diperdagangkan sudah dikenai pajak di luar harga asli. Perhatikan masing-masing. Banyak orang yang menganggap faktur pajak sama dengan faktur penjualan atau impos itu sama. Padahal kedua istilah ini memiliki perbedaan yang signifikan. Jika faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN, sedangkan faktur merupakan bukti transaksi di luar pengenaan pajak. Apabila PKP mengirim impos dengan menyertakan faktur pajak, maka artinya penyerahan barang atau jasa tersebut dikenakan PPN, sehingga pembeli harus membayar barang atau jasa tersebut senilai harga barang atau jasa ditambah dengan nilai PPN-nya. Ada 7 jenis faktur pajak, yaitu yang satu, faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang mewah. Yang kedua, faktur pajak masukan adalah PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya. Yang ketiga itu faktur pajak pengganti adalah atas faktur pajak yang telah diterbitkan sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian kecuali kesalahan pengisian NPWP. Yang keempat itu pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Yang kelima, faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya dibolehkan oleh PKP dengan pedagang eceran. Yang keenam, faktur pajak catat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan tidak ditandatangani, juga kesalahan dalam pengisian kode nomor seri. Faktur pajak catat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti. Yang bagian ketujuh, faktur pajak batal. Faktur pajak batal ini dikarenakan adanya pembatalan transaksi, pembatalan yang juga dikarenakan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. Ada pula dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak umumnya, tetapi tetap dipersamakan kedudukannya. Contohnya adalah tagihan listrik, tagihan pemakaian air PDAM, dan tagihan telepon seluler serta lainnya. Fungsi faktur pajak secara umum. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti transaksi barang atau jasa kena pajak tersebut telah dilakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN.
Dengan adanya e-faktur, maka perusahaan dapat terbebas dari tuduhan manipulasi atau penggelapan pajak pada saat ada pemeriksaan. Sebab pengusaha memiliki bukti taat hukum dengan telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku. Berikut 4 fungsi faktur pajak. Yang pertama, pengendalian akuntansi. Berfungsi sebagai pengendalian akuntansi ini tertera pada jumlah total pada faktur, di mana jumlah total jatuh tempo ini bisa diakui jadi utang dagang untuk pembeli dan piutang dagang atau account receivable adalah untuk penjual. Dan juga bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Yang kedua, kontrol internal. Berfungsi sebagai pengendalian internal dalam akuntansi perusahaan. Fungsi pajak dalam kontrol internal lainnya untuk mencocokkan data pesanan pembelian yang kemudian bisa dilakukan pencairan pembayaran dari transaksi yang disetujui. Yang ketiga, kredit PPN. Berfungsi sebagai kredit PPN yakni dapat mengurangi PPN terutang ketika pajak masukan lebih besar dibanding pajak keluaran. Artinya, terjadi kelebihan pembayaran PPN dari transaksi barang atau jasa kena pajak yang dilakukannya. Sehingga PKP dapat mengkreditkan pajak masukan untuk masa pajak berikutnya atau memilih untuk melakukan restitusi PPN. Yang keempat, fungsi lain faktur pajak. Fungsi lainnya yakni melakukan pembetulan jika masa mendatang terjadi kesalahan, sehingga perusahaan tidak menghadapi kesulitan saat petugas pajak datang dan menemukan ketidaksesuaian dalam e-faktur. Membuat faktur pajak adalah kewajiban penting setelah transaksi penjualan. Sekarang mari kita pelajari langkah-langkahnya dengan mudah. Faktur pajak adalah dokumen resmi untuk transaksi jual beli. Dokumen ini sangat penting untuk pelaporan pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami proses pembuatannya. Langkah pertama adalah membuat faktur pajak secara manual. Pastikan Anda adalah PKP terdaftar dengan NPWP. Kemudian siapkan format faktur sesuai ketentuan yang berlaku. Format ini meliputi nama, alamat penjual dan pembeli, serta tanggal penerbitan faktur. Jangan lupa mencantumkan nomor seri yang dikeluarkan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Setelah semua informasi lengkap, tanda tangani faktur dan simpan salinannya untuk pelaporan pajak. Langkah kedua adalah menggunakan sistem e-faktur. Akses aplikasi e-faktur dari elektronik yang Anda miliki, kemudian masukkan data penjualan seperti NPWP pembeli dan rincian barang. Dengan e-faktur, nomor seri faktur pajak akan otomatis dihasilkan. Setelah diverifikasi, Anda bisa mencetak faktur atau mengirimnya secara elektronik. E-faktur menawarkan kemudahan dan akurasi lebih untuk pelaporan. Ini mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat prosesnya. Namun, banyak PKP melakukan kesalahan saat membuat faktur pajak. Salah satunya adalah nomor seri yang salah, maka pastikan nomor seri sesuai ketentuan DJP untuk menghindari masalah. Keterlambatan dalam penerbitan faktur juga masalah umum. Faktur harus diterbitkan paling lambat akhir bulan setelah transaksi. Disiplin waktu penerbitan itu penting. Kesalahan pengisian informasi juga sering terjadi. Data seperti NPWP, nama, dan alamat harus benar. Verifikasi semua data sebelum menerbitkan faktur. Terakhir, jangan abaikan penggunaan e-faktur. Sejak pemberlakuannya, semua PKP harus menggunakan aplikasi ini. Faktur manual mungkin tidak diakui oleh DJP. Jadi, ingatlah langkah-langkah ini saat membuat faktur pajak. Pelajari prosesnya agar Anda tidak membuat kesalahan. Dengan memahami cara yang benar, Anda bisa menjaga kepatuhan pajak yang baik. Selanjutnya, cobalah akses aplikasi e-faktur dan mulaikan praktiknya. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang tidak jelas. Ketika membuat faktur pajak, terdapat beberapa jenis kode transaksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti jenis transaksi hingga subjek pemungutan. Berikut ini saya tampilkan dan saya jelaskan daftar kode faktur pajak. 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN terutangnya dipungut oleh PKP penjual. 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh bendahara pemerintah. 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN selain bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN selain bendahara pemerintah.
04 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan. 05 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. 06 digunakan untuk penyerahan lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri. 7 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah atau DTP berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. 09 digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang pajak pertambahan nilainya dipungut oleh PKP penjual. Cara menggunakan kode transaksi faktur pajak. A. Kode jenis transaksi faktur pajak jika penyerahan lebih dari satu kategori. Apabila PKP melakukan penyerahan BKP dan atau JKP lebih dari satu kategori kode transaksi faktur pajak, maka dapat menentukan kode transaksi yang menjadi prioritas. B. Berikut cara menentukan penggunaan kode transaksi faktur pajak yang menjadi prioritas. 1. Pastikan apakah penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan termasuk penyerahan dengan kode transaksi faktur pajak 07 atau 08. 2. Apabila penyerahan tersebut tidak termasuk penggunaan kode 07 atau 08, maka pastikan berikutnya penyerahan BKP atau JKP tersebut merupakan penyerahan dengan kode transaksi 02 atau 03. 3. Jika tidak termasuk penyerahan dengan kode 02 atau 03, maka lihat kembali apakah penyerahan BKP atau JKP tersebut termasuk penyerahan dengan kode transaksi faktur pajak 06. 4. Apabila penyerahan tersebut tidak termasuk kode 06, lihat lagi apakah penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan termasuk penyerahan dengan kode 04, 05, dan 06. 5. Jika penyerahan tersebut tidak termasuk penggunaan 04, 05, dan 06, maka penyerahan BKP atau JKP merupakan penyerahan dengan kode transaksi 01.